Perusahaan Aditya yang semula sudah mulai bangkit dengan dukungan Pak Bobi kembali terancam ketika kabar duka menyebar. Pak Bobi meninggal dunia secara mendadak. Berita itu sontak membuat semua orang terguncang. Bagi Aditya, hilangnya Pak Bobi bukan hanya kehilangan mitra bisnis, melainkan juga hilangnya harapan besar untuk menyelamatkan perusahaannya dari jurang kebangkrutan. Kenzo ikut merasa terpukul sebab ia tahu betul betapa pentingnya peran Pak Bobi dalam perjuangan mereka, sementara Mutiara yang ikut terlibat langsung dalam meyakinkan Pak Bobi merasa bersalah, seolah-olah apa yang sudah diperjuangkannya kembali runtuh seketika. Dengan penuh duka, Aditya, Rianti, Kenzo, dan Mutiara sepakat untuk melayat ke rumah Pak Bobi. Mereka ingin menyampaikan belasungkawa dan menghormati sosok yang sempat memberi secerca harapan bagi masa depan perusahaan. Namun, yang seharusnya menjadi momen duka justru berubah menjadi kejutan besar yang mengguncang hati mereka. Setibanya di rumah duka, pandangan Aditya langsung tertumbuk pada seorang wanita yang wajahnya begitu familiar. Rianti tertegun, Aurel terdiam kaku, sementara Mutiara hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok wanita itu benar-benar mirip dengan almarhumah Widuri, ibunda yang selama ini hanya ia kenal lewat kenangan dan barang-barang peninggalannya. Aditya sontak merasa seolah-olah masa lalu menghantam dirinya kembali. Ia begitu yakin sedang menatap sosok Widuri, cinta pertamanya yang sudah lama meninggal. Rianti pun diliputi gelisah, rasa cemburu bercampur takut, sebab kemunculan wanita itu bisa membuka kembali rahasia besar yang sudah ia simpan rapat-rapat. Sedangkan Mutiara hatinya bergetar hebat, hampir tidak mampu membedakan antara kenyataan dan ilusi. Baginya seperti melihat ibunya hidup kembali. Namun perlahan terkuak bahwa wanita itu bukanlah Widuri, melainkan kembaran Widuri yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun dalam lingkaran keluarga Aditya. Fakta lain yang mengejutkan, wanita tersebut adalah istri dari Pak Bobi. Kehadirannya di rumah duka sontak membuat situasi menjadi semakin tegang dan penuh tanda tanya. Bagi Aditya, pertemuan itu seperti pintu masa lalu yang tiba-tiba terbuka kembali. Ada begitu banyak misteri yang belum pernah ia ungkapkan, dan kini kemunculan kembaran Widuri justru bisa menjadi titik balik untuk mengungkap semuanya. Bagi Rianti, kehadiran wanita itu adalah ancaman karena bukan hanya bisa mengguncang rumah tangganya dengan Aditya, tetapi juga bisa mengungkap rahasia tentang Mutiara yang selama ini ia tutup rapat. Sementara itu, bagi Mutiara, pertemuan dengan wanita mirip ibunya ini justru menyalakan api semangat baru. Ia merasa harus mencari tahu lebih jauh siapa sebenarnya dirinya, apa hubungannya dengan keluarga Bobi, dan kenapa ada begitu banyak rahasia yang berputar di sekelilingnya. Rasa penasaran bercampur emosi membuatnya mantap untuk melangkah ke arah kebenaran, walaupun itu berarti harus membuka luka lama yang menyakitkan. Sejak momen itulah cerita mulai memasuki babak baru, tidak hanya tentang perjuangan menyelamatkan perusahaan, tetapi juga tentang tabir masa lalu, persilangan takdir antara keluarga Aditya, keluarga Widuri, dan keluarga Bobi yang ternyata lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Begitu fakta terungkap bahwa wanita yang mereka lihat bukanlah Widuri, melainkan kembarannya, suasana rumah duka semakin hening namun tegang. Aditya berdiri kaku, sulit menyembunyikan keterkejutannya. Dalam hatinya ia merasa dibawa kembali ke masa lalu bersama Widuri, seolah melihat sosok yang dulu ia cintai hidup kembali di hadapannya. Tatapannya lama tertuju pada kembaran Widuri itu penuh tanda tanya, seakan ingin memastikan apakah ini benar nyata atau hanya ilusi. Ia menyadari betapa besar misteri yang selama ini tersembunyi dan muncul rasa takut sekaligus penasaran tentang apa hubungan wanita ini dengan kehidupannya sekarang.
Rianti di sisi lain mulai diliputi kegelisahan. Ia menyadari bahwa kemunculan kembaran Widuri bisa menjadi bumerang yang mengancam posisinya. Rasa tidak aman semakin kuat, apalagi melihat Aditya begitu terkejut dan tidak bisa melepaskan pandangannya dari wanita itu. Dalam benaknya muncul kekhawatiran bahwa kebenaran tentang Mutiara sebagai darah daging Aditya bisa semakin mudah terbongkar jika hubungan masa lalu Aditya dengan Widuri kembali disinggung. Mutiara justru merasakan emosi yang paling kuat. Ia nyaris tidak mampu menahan air mata ketika melihat wajah wanita yang benar-benar mirip dengan sosok ibunya. Kenangan samar tentang Widuri yang pernah merawatnya, foto yang pernah disimpannya, dan kalung kerang yang begitu berharga tiba-tiba terhubung dengan nyata. Dalam hatinya ia dilanda kebingungan besar antara rasa rindu yang dalam dan pertanyaan baru. Apakah wanita ini bisa membantunya menemukan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya? Sejak momen itu, rumah duka bukan hanya menjadi tempat berkabung. Ia menyadari Mutiara semakin berani menggali rahasia keluarga Aditya dan semakin jauh pula ia dari kendali Rianti. Kenzo sendiri bingung. Di satu sisi ia ingin melindungi Mutiara, di sisi lain ia khawatir semua rahasia besar keluarga itu akan pecah dan menghancurkan bisnis yang baru saja selamat berkat bantuan Mutiara. Di titik ini, drama semakin menegang. Rianti diliputi rasa takut kehilangan kendali. Pak Aditya berperang dengan rasa bersalah dan kerinduan masa lalu. Mutiara semakin dekat dengan kebenaran. Dan sosok kembaran Widuri ini kini menjadi kunci yang bisa membongkar semua misteri. Kemunculan sosok kembaran Widuri menjadi titik balik yang membuat semua konflik semakin menegang. Mutiara semakin terdorong mencari kebenaran asal-usulnya karena yakin wanita itu punya jawaban. Pak Aditya dihantui rasa bersalah dan nostalgia masa lalunya bersama Widuri. Rianti merasa terancam, takut kehilangan kendali dan posisinya dalam keluarga. Kembaran Widuri sendiri menjadi kunci utama yang bisa membuka misteri besar keluarga Aditya dan masa lalu Widuri.